Seorang Lele Pingkan, dia bermain dengan cukup berani, cukup agresif, mengarah ke arah seorang Navilera kali ini di game pertamanya. Ya, tapi ada titipan pantun lagi nih dari Virgil Rolia ya. Ke pasar membeli tanah liat, jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Kok lama-lama dilihat-lihat, kok lihat mirip pepaya. Dan kita lihat kali ini mirip Zubat ya maksudnya, maaf ya. Tapi kita lihat kali ini dari seorang Tal bakal coba untuk dikejar-kejar terlebih dahulu ya. Mencoba untuk mencari di mana posisi dari seorang Tal, tapi tidak dilanjutkan sama sekali ya. Iya, dan kalau kita lihat juga dari Sky-nya kali ini bakal coba untuk bisa dibilang kayak dia coba rotasi lagi, coba untuk ngefokus terlebih dahulu dengan shuriken-nya, karena kali ini rotasi dari teman-teman RRQ Mika udah mulai kelihatan di area bawah, dan first blood-nya diamankan oleh seorang Sky kali ini. Oleh cukup baik, dan bahkan kalau kita lihat Talnya langsung ejector ke arah seorang Ash kali ini, dan bahkan masih bisa mundur dengan ada puncture dari seorang Ash, dan tipis banget RRQ Mika hampir aja kehilangan member yang keduanya, dan MBR mereka langsung berfokus terhadap objektif turtle-nya. Sementara di sisi lain, Lele Pingkan masih mencoba untuk membakar-bakar dengan fire missile, tapi di sisi lain Gyogoi mulai masuk lagi dengan adanya deadly magic, tapi dari seorang Tal masih cukup tanky. Sementara Lele Pingkan kali ini masih bisa menumbangkan satu member Navilera yang menjadi korban, dan menurut aku dari MBR untungnya mereka masih bisa dapetin turtle-nya tadi. Iya, untungnya mereka masih bisa dapetin secara turtle ya. Tapi aku ini juga di sini di sisi atas agak sedikit tertinggal dari sisi level ya. Karena Ichal di sini berhasil dapetin experience lebih dengan berhasil mendapatkan ke arah minionnya. Dan dia juga sempat tidak meninggalkan lane sama sekali. Jadi dia masih bisa untuk nge-clear dengan sangat cepat. Sedangkan Queenie juga tadi sempat melakukan rotasi. Walaupun perbedaan goldnya di sini masih cukup tipis dan sedikit saja diungguli sama teman-teman dari MBR Delphin. Dan kalau kita lihat juga dari sisi tengah kali ini masih ada Deadly Magic Poker Trick yang coba dikeluarkan sama seorang Harley, tapi saya sekali belum bisa dapetin karena malah Pau-nya hampir juga untuk di take down, satu hilang, dua bahkan. Dan ini benar-benar nggak baik banget buat teman-teman dari RRQ Mika. Meskipun mereka sempat membagi Navilera tadi di area turtle-nya, tapi sedikit demi sedikit mulai dicicil, dan bahkan lihat Phantom Execution dari seorang S langsung menumbangkan Ana kali ini, dimana di ejector yang baik dari seorang Tal, tapi ternyata masih di terus, dan bahkan puncur dari seorang S mencoba untuk mengejar ke arah seorang Tal di sini, tapi Talnya malah nggak mau pulang karena mungkin dia pikir dia masih bisa untuk nge-pick off ke arah Ash ya, tapi Ash masih bisa untuk mendapatkan satu member yang bisa dibilang menjadi pertukaran setelah tadi tumbang seorang ini ya, seorang Ichal sama seorang Tal ya tadi ya. Tal ya, iya betul. Tapi Navilera di sisi bawah kali ini berhadapan dengan seorang Lele Pingkan. Sky sudah mulai datang, kali mencoba untuk mengganggu karena Lele Pingkan sendiri, tapi dia berada di under turret. Shadow Kill cukup sakit dan satu shuriken cantik dari seorang Sky. Berhasil dapetin satu poin, tapi lihat lagi di sisi atas masih ada Queenie coba untuk mempertahankan diri, tapi lihat sebelah sana masih cukup tinggi dan bakal Talnya yang kena punishment cukup besar dengan ada item Koopa dari seorang Popol Koopa. Iya, dan kali ini Ichal yang mau menjadi korban ke target berikutnya, tapi terkena trap dari seorang Popol Koopa. Langsung ada diversion hanya untuk ngecek aja dari seorang Ana, dan bakal coba untuk memberikan informasi kalau tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada siapa-siapa karena ya. 3 member tadi yang berada di area atas langsung melakukan rotasi terlebih dahulu, terutama Ash bakal coba untuk mengambil purple buff, tapi Gyogoi mulai lagi di sini masuk dengan Deadly Magic, dan bahkan dikonekkan ke arah seorang Ana, terkena efek burn yang cukup luar biasa dari seorang Ana dan harus dipukul mundur di area midnya. Tapi di sisi lain Sky-nya masih dicoba untuk ngedapetin purple buff, meskipun tadi di area bawah Sky-nya keculik oleh seorang Lele Pingkan. Betul sekali, tapi kali ini Turtle masih coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari RRQ Mika sendiri. Masih ada Navilera mencoba untuk datang. Sky kali ini masuk dengan ada Shadow Kill, tapi masih ada Turtle yang berhasil diambil sama seorang Lancelot, tapi Gyogoi kali berhasil diajak berdansa oleh sang Esmeralda, tapi sepertinya mereka bakal coba untuk use engage aja. Iya, dan kali ini lihat dari teman-teman MBR, mereka mau mencoba untuk ngefokusin di area mid, dan dari sisi lain Queenie udah mulai datang. Mau Banditnya konek kena ke arah satu, tapi Tal aja yang dituju. Dan bahkan kalau kita lihat dari S-nya bermain dengan cukup baik, ada Tonrus yang di pop up, hanya mendapatkan satu saja dari teman-teman RRQ Mika di area midnya, tapi itu buying time yang cukup baik karena MBR tadi mereka memang berfokus untuk ngedapetin turret di area mid. Tapi sayang sekali Queenie datang langsung oleh Bandit kena, tapi kali ini di area bawah Navilera masuk polling Starmon ke arah seorang Lele Pingkan dan bakal dipecahkan Viraga armornya. Balik lagi ke area atas, mau Bandit lagi dan lagi. Phantom Execution-nya miss dari seorang S, tapi Gyogoi tiba-tiba datang dari area kanan langsung menumbangkan Ichal
Giogoil yang sendirian aja di area atas Village. Betul sekali dengan Genius One yang sangat cantik. Tapi lihat lagi di sisi bawah kali ini Shadow Kill bakal dibuka ke arah seorang Lele Pingkan. Immortality yang berhasil pecah tapi masih ada Viragra Armor. Apa yang bakal dilakukan sama Lele Pingkan? Langsung saja dibuka. Coba untuk mundur lagi mencoba untuk tarik ulur tapi sayang sekali tidak bisa bergerak ke arah manapun dan harus ditumbangkan. Tapi berarti teman-teman dari LRQ bisa datang menghancurkan ke arah seorang Nabilera. Dan Nabilera masih melakukan Polistar mencoba untuk menggocek dan masih bisa untuk selamat. Tipis banget dari seorang Nabilera tapi masih bisa survive dan bahkan Tal kali ini yang terkena Deadly Magic Wati. Tapi kalau kita masih cukup tanky dari seorang Tal dan hanya kehilangan 1 untuk 1 dan Lepingkan ditukarkan dengan Ichel tadi di area atas. Hampir aja Navilera juga menjadi korban tapi ternyata masih bisa mundur dengan adanya Falling Star Moon. Tadi Falling Star Moon bagus banget sih sebenarnya. Itu satu darah terakhir seperti itu, darah penghabisan dari seorang Navilera itu. Satu darah terakhir. Bukan. Aku suka. Bukan. Oke, dan kali ini Ichel yang masih mencoba untuk bertahan. Dan ini sebenarnya ya, menurut aku harus hati-hati tentunya. Tahu kali ini sendirian aja. Dan bahkan ada Shadow Kill yang di pop up dari Sky-nya. Langsung mundur dan mencoba untuk menyelamatkan diri dari Giogoy. Lihat space escape-nya dari seorang Giogoy kali ini. Dan masih mencoba untuk menculik satu lagi Sky-nya kali ini. Gregetan kayaknya. Aduh, ada S sendirian di sana, bakal cukup berbahaya sepertinya. Dan Where are you going? S kali ini masih bisa mundur dan bahkan Phantom Execution-nya menyelamatkan. Wah, enggak ternyata. Masih terkena damage dari seorang Sky kali ini. Tapi di sisi lain di area atas Queenie-nya kali ini bakal coba diharas. Navilera mencoba untuk berdansa dengan selendangnya di area atas, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari RRQ Mika. Sedangkan di sisi lain Talnya di area mid bakal coba diharas dan bahkan Sky-nya yang tadi mukil banget ke arah seorang Giogoy masih bisa menumbangkan Giogoy di area mid village. Wow, Giogoy-nya yang kupikir bakal coba untuk selamat dengan Space Escape. Sayangnya harus bisa di-shutdown dengan permainan yang sangat baik dari seorang Sky sendiri. Benar-benar licin, benar-benar garang sekali dari seorang Sky dan bahkan dari seorang Lele Pingkan. Dipaksa bolak-balik ke arah mid dan membuat turret di arah bawah berhasil diambil oleh seorang Ichel dengan sangat bebas. Kayaknya Sky tombol recall-nya rusak ya? Iya kayaknya. Gak ingat pulang. Iya. Iya. Bahkan jungle putih juga jungle saya katanya. Ini entah kenapa ya. Kenapa matchnya MBR tuh selalu kerat dan selalu seru. Lihat ini team fight-nya nggak habis-habis. Navilera berada di area atas kali ini. Masih coba untuk stablaskan ke arah seorang Queenie dan Queenie yang juga masih coba untuk menahan pergerakan dari seorang Navilera. Gak bakal dikasih pulang. Tapi lihat di sisi lain, Sky dan juga S bakal coba 1v1 kali ini langsung Shadow Kill. Ada Tonros dan juga Phantom Execution tapi masih connect. Kita lihat di situ dari Shadow Kill-nya. Phantom Execution terlalu cepat sepertinya dari seorang Ash ya. Dan ini yang membuat justru Tonrosnya juga nggak terlalu effect karena masih ada Shadow Kill yang connect salah Jeff. Iya, satu level lebih unggul kali dari seorang Sky sendiri. Dan kalau kita lihat jarak tengah masih ada dispersion rotation, tapi kali ini Giogoy masih bisa untuk mundur selamat. Tapi Sky terkena Deadly Magic Poker Tricks hampir saja berhasil di shutdown. Tapi masih bisa untuk mundur dan tarik ulur terlebih dahulu. Tapi di sisi depan, hampir saja bisa di shutdown sama seorang Navilera. Tapi masih berdansa dengan ada Frostmourne Shield ya. Wah, gila. Lele Pingkannya tidak bisa ngapa-ngapain, dikasih punishment damage terus. Sedangkan Ana masih bisa tertarik mulur dan masih bisa diselamatkan dengan ejector dari seorang Tal. Benar-benar pertandingan yang terus war yang terus-terus continuous war yang gak begitu baik untuk teman-teman dari RRQ Mika karena mereka dipancing terus-terusan untuk melakukan war terusnya. Iya, tapi kali ini lihat Deadly Magic yang connect dari seorang Giogoy dan bahkan ditarik. Mau pendek dari seorang Queen, tapi di sisi lain ada Shadow Kill dari seorang Sky dan bahkan lihat Talnya ejector langsung memfloat ke arah seorang Queenie. S yang mulai datang kali ini Tonros dan bahkan lihat Sky-nya bakal tumbang begitu saja. Tapi di sisi lain masih ada Giogoy, poker trick-nya connect semua dan bahkan 2 tumbang. Sementara di area mid Lele Pingkan bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari Ana dan juga Ichel. Tapi ternyata dia nggak punya Viraga Armor lagi dan bahkan harus kehilangan mid turret. Tapi di sisi lain Winter Truncheon dari seorang Ana masih bisa ditumbangkan juga dari seorang Giogoy-nya kali ini. Wow, 3 member hilang dan menurut aku RRQ Mika mereka memang bisa dibilang kayak tarik ulurnya cukup bagus banget tadi di area atas ya. Benar. Mereka nungguin Ash-nya datang untuk ya udah kita bisa balikin keadaannya gitu loh. Benar banget. Tapi lihat sebelah sana masih ada Lost Insanity bakal coba untuk dibuka. Ternyata tidak ada shield ya di sini dari seorang Lele Pingkan sendiri. Jadi masih bisa untuk mundur dulu dari teman-teman RRQ Mika. Atas mereka sudah dapetin 1 permainan objektif di arah tengah. Tapi di sisi bawah lihat inner dan outer turret yang dimiliki sama teman-teman RRQ Mika sudah dihancurkan begitu saja. Ini nggak bagus sama sekali sih. Karena
walaupun mereka berhasil memenangkan war sedikit di arah tengah dan juga di arah atas, tapi mereka kehilangan terlalu banyak objektif. Dan ini kita lihat ya, replay by Monoform. Ini gimana Navillera, sayang sekali itu phantom execution dari seorang X agak sedikit miscommunication kayaknya sama seorang Ruby ya. Dia pengen panis tapi gak bisa untuk ngepanis dengan sangat cepat. Walaupun mereka drag ini lumayan lama, mereka masih bisa untuk nge-shutdown dari seorang Sky, tapi kayak harusnya tuh mereka udah bisa nge-shutdown dari seorang Talia dari tadi gitu. Masalahnya tadi MBR di area atas ditarik ulur sama teman-teman Alchemika, mereka udah gak punya resource lagi. Shadow Kill udah di pop up sama Sky, terus udah gitu Unstoppable Force dan juga ejector dari Tal juga udah lagi nggak ada. Dan bahkan lihat Pou-nya datang dengan tepat waktu bersama dengan Fight Them Kupa dari seorang Popol Kupa di sini. Kali ini dari teman-teman MBR, mereka udah ngamanin 4 turret berbanding 3 kali dari RRQ. Tapi kalau kita lihat dari Talnya ejector ke arah seorang Kupa dan bahkan Ichelnya berada di paling depan sendiri yang menjadi frontliner untuk teman-teman dari MBR. Sementara di sisi lain dari seorang Ichel langsung berfokus aja untuk nge-clear terlebih dahulu minionnya di area bawah. Ash yang kita lihat juga tadi tarik ulurnya bagus banget di area atas. Dia sempat terkena damage yang cukup banyak dari seorang Sky setelah adanya Shadow Kill. Tapi ternyata memang kesabaran membuahkan hasil untuk teman-teman dari Alchemika. Numbangin 3 dan langsung membalikan keadaannya untuk teman-teman dari RRQ. Yes, dan kali ini 9:13 dengan 12 menit sudah berlalu di line up dan Pinkan kali ini bakal diisikan ke belakang, tapi bukan target yang diinginkan sih. Dia masih memiliki immortality, dia masih mempunyai Firagra armor, jadi bukan target yang bisa di instant kill lah istilahnya. Networknya sama lagi, gak gitu beda jauh kali ini. Dan bahkan dari Navillera terlihat sendirian di area atas, langsung Baitem Kupa masuk connect ke arah seorang Navillera. Ada Tondros dari seorang Ash kali ini, tapi Navillera cukup tanky. Tapi di sisi lain Queenie-nya tumbang begitu saja. Shadow Kill lagi dan lagi dari seorang Sky. Tapi di sisi lain lihat Navillera nggak tumbang sama sekali di area atas. Ini yang menjadi PR Esmeralda dan juga Uranus yang dimainkan sama seorang Navillera benar-benar harus diwaspadai. Yang bisa untuk mengunci ke arah seorang Esmeralda di sini hanya seorang Gyokoi dengan ada Genius One, dan mungkin sudah memiliki ke arah nggak tahu apakah dia bikin ke arah Divine atau enggak, karena dia sudah memiliki necklace dan sudah memiliki Genius. Menurut aku sih jadi bekal yang cukup penting banget untuk menghadapi seorang Navillera, karena Navillera dia tuh benar-benar harus di stop karena shieldnya di full shield tidak akan berhenti, dan bahkan nantinya bisa terlalu banyak kalau misalnya nggak dikontes sama sekali. Dan dari tadi ini dia cuma nggak komit nih, dia cuma kayak nge-poke ke arah Lord. Kalau ada yang mau nyamperin, dia mau paksain warnya di situ untuk Alchemika sendiri. Apalagi dia punya Falling Starmon juga, tapi kali ini melahap trap yang dilontarkan oleh seorang Pou kali ini. Lu lihat Navillera ngebukin Lord ya, dipukul balik nggak ada rasanya. Iya. Ini dia kayak nambah darahnya. Udah tetanggaan sama Lord. Tetanggaan ya. Sahabat baik kayaknya sih. Tapi kali ini lihat masih coba untuk di-bait terlebih dahulu. Navillera ya bisa dibilang kayak ya dia justru kayak senang-senang aja gitu ya. Dia ngecicil ke arah Lord tanpa adanya balasan, atau mungkin bisa dibilang kayak bait yang dilakukan sama teman-teman dari Alchemika. Tapi sisi lain Talnya langsung connect ke arah Pinkan, bukan target yang diinginkan juga. Tapi setidaknya ini bakal jadi info yang masuk, tapi Gyokoi langsung masuk kali ini dengan Deadly Magic ke arah seorang Tal. Dan bahkan lihat Ichel yang mulai maju juga. Navillera masuk dengan Falling Starmon ke arah seorang Gyokoi. Dan bahkan dari Pou-nya masih bisa untuk mengcover teman-teman dari RRQ Mika. MBR sekarang mereka mau coba untuk masih melakukan bait aja ke arah Lord mereka yang pertama. Sementara di sisi lain dari Queenie mencoba untuk memberikan split push di area atas Stella Jeff. Iya betul sekali. Karena juga itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Kalau mereka bersikukuh ada di sana ya, ini nggak baik sama sekali gitu loh. Kalau mereka tetap memaksain ya udah kita udah kejar Navillera aja, kalian nggak akan rugi dari sisi position, rugi dari sisi setup dan yang lainnya. Tapi lihat sebelah sana masih ada ejectornya juga, masih ada Gyokoi mulai tumbang begitu saja, dan bahkan Talnya masih bisa survive. Ada dispersion dan juga rotation dari seorang Ana, dan bakal coba di follow up dengan cukup baik oleh teman-teman dari MBR kali ini. Ichelnya masih menjadi frontliner yang cukup baik untuk teman-teman dari MBR. Gak punya Tal, oke gak apa-apa, aku bakalan tuker jadi frontliner buat teman-teman aku. Ichel selalu ada setiap saat gitu loh untuk nge-cover teman-teman dari MBR. Bener banget, dia coba untuk setup, tapi lihat sebelah sana Ash kayaknya terpancing ya untuk berada di arah Lord. Mengingat dari tadi Navillera cuman memancing-mancing aja, tapi di area Alchemika. Lihat sebelah sana Queenie kayaknya bukan target yang bener-bener diincer banget sama teman-teman MBR di Alpha. Mereka pengen tarik ulur, mereka menculik-culik ke arah Gyokoi lagi. Bener sebenarnya dari kedua tim sama-sama tanky, tapi lihat dispersion, rotation dari Ana juga langsung ngelok 2 member dari teman-teman Alchemika. Dari Alchemika mereka punya Queenie,
dari Ruby-nya benar-benar sulit banget ditumbangkan. Tapi di sisi lain MBR juga punya Navilera. Tapi nggak cuma Navilera, mereka juga punya Ichal dan juga Tal untuk sisi defensifnya. Sebenarnya dari arah Kimika mereka mau nggak mau terkadang tim fightnya nggak bareng sama Queenie karena Queenie bakal sibuk untuk melakukan split push di area atas. Iya, tapi lihat lagi Ichal kali dikerumunin sama 3 hero sekaligus 4 dengan cara tumbang. dan akhirnya harus diculik sama teman-teman dari RRQ Mika. Yes. Di bawah juga Tal. Kali ini bakal coba untuk diculik, ternyata mereka berhasil dapetin 1 turret di area bawah. At least mereka cukup bermain cukup objektif. Tapi Lele Pingkan akankah masih bisa untuk selamat? Masih mundur, masih ada fire missile dan harusnya masih bisa untuk selamat sih. Yap, tapi kali ini Lordnya bakal coba dipuk terlebih dahulu oleh teman-teman dari arah Kimika. Mengingat kali ini MBR mencoba untuk ada diversion ke area atas kali ini dan gak ada yang nyangka dari teman-teman MBR mulai masuk dari area belakangnya. Berbahan kalau kita lihat ada result rotation dan juga dispersion yang baik sekali dan Lordnya bahkan masih bisa diamankan oleh teman-teman dari arah kita. Di sisi lain mereka kehilangan 3 member sekaligus. Shadow kill ke arah seorang Queenie, tapi kali ini Queenie bakal coba dikejar. Navilera masuk dengan adanya Falling Starmon, tapi kali ini dari Queenie masih bisa mundur, menyisakan Queenie dan juga Paul sendirian aja. Diversion yang benar-benar bagus dari seorang Ana kali ini. Yes, replay by Mono4 di mana tadi sebenarnya Lordnya masih diambil sama RRQ Mika. Yes, memang setupnya bagus banget di sini. Sky langsung bergerak ke arah sana, kasih surprise tersendiri untuk seorang Gilgoy. Coba untuk memberikan surprise dan berhasil dapetin 2 pemain. Tapi di sisi lain, lihat yang dilakukan sama Paul. Paul tahu kesempatan inilah yang bisa membuat dia mendapatkan 1 Lord. Dan di sisi tengah, kali ini kita melihat seorang Ana berhasil di shutdown. Dengan adanya seorang Navilera yang dikejar-kejar, kali ini akankah mereka cukup untuk dapetin karena seorang Navilera masih di IM offended. Navilera masih mencoba untuk kabur. Kali akankah bisa kabur? Masih ada 1 ejector yang menyelamatkan Esmeralda. Iya, dan kali ini Lordnya sepertinya udah ditumbangkan ya sama teman-teman Udah. dari MBR juga. Dan mereka nggak kehilangan inhibitor manapun karena turret dia remet juga masih ada. Tapi ini sebenarnya tadi sangat disayangkan karena ketika mereka ngepok ke arah Lord, nggak ada yang ngebuka mapnya. Tapi kali ini bakal coba dipaksa lagi tim fightnya dari Talwood. Atau Mover dan bakal ejector. Kali ini Mortal bakal pecah dari seorang Tal, bakal coba untuk dipukul mundur. Tapi ternyata Vilera mulai masuk dengan Falling Starmon dan bahkan Gyogoy masih coba untuk memberikan poker trick di area backline-nya. Sementara Sky kali ini katanya sabar dulu guys, jangan tim fight. Tapi ternyata di area bawah bakal coba dipaksain oleh teman-teman dari Arkimika. Queenie, emang Vanity miss, gak mengenai ke arah seorang Ichal. Tapi setidaknya masih ada 1 pertukaran, yaitu turret objektif di area bawah yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Arki. Tapi gak cuma itu aja, mereka menginginkan Sakit banget, Navilera, Ana. tapi sakit banget dari seorang Yui. Berhasil memecahkan 2 immortality. Di sini Asad kabur sejauh mungkin, tapi shadow kill dibuka ke arah depan. Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dengan adanya Popol dan Kupanya. Dikejar, Tapi dikejar-kejar Gato. kali ini sama seorang Sky dan juga seorang Tal. Akankah dilanjutin lagi? Ichal menuju ke arah atas, kali ini mengincar ke arah seorang Paul, tapi mereka masih melakukan recall. Dan akhirnya tarik ulur pun terjadi lagi di line of down. 18 menit menuju 19 menit. Dan Lord akan kembali sebentar lagi, 100 second menuju Lord kedua untuk game kali ini. Wah, ini tadi lihat nggak sih apa ya, magic damage yang dikeluarkan dari seorang Ana, Yes. dispersion rotationnya Sakit connect banget. langsung, iya benar-benar connect ke 2 member dari teman-teman Arah Kimika dan mereka mau ngomong langsung mundur, apalagi dikombin dengan adanya Sky yang memiliki shadow kill. Ini sulit banget buat teman-teman Arah Kimika. Mereka harus cari cara gimana caranya untuk ngeculik Ana terlebih dahulu di arah backline-nya. Iya. Dan kita melihat juga kali ini 19 menit sudah berlalu di dalam Land of Dawn. Kita benar-benar ngelihat pertarungan yang sengit banget antara MBR Delvin dan juga RRQ Mika, dimana kalau kita lihat pergerakan mereka sama-sama permainan yang sangat disiplin dan juga sangat-sangat baik. Tapi di sisi lain juga kita melihat dari S masih mencoba untuk melakukan pergerakan yang cukup kuat ke arah MBR Delvin. Tapi Navilera ini yang benar-benar susah banget tuh di shutdown. Dan Yes. bahkan seperti yang dibahas sama Momochan, dengan ada dispersion dan juga rotation dari seorang Ana gitu kan, mampu untuk mendapatkan dan disulit seperti dari Arkini kata kalian sebenarnya Queenie maju ke depan. Malah menjadi satu masalah kan ternyata di sini Shadow Kill dibuka ke arah depan, malah mengincar ke arah seorang. Masih ada splash shot yang cukup baik, tapi Tal terjebak di 3 orang dari sisi Arkini. Akankah ada pertukaran yang terjadi, tapi dispersion rotation terlalu sakit. Iya, dan bahkan lihat Navilera masih berada di front laner. Jadi front laner untuk teman-teman dari MBR Tal langsung ada ejector yang ke arah seorang Navin, tapi kita lihat apa banditnya connect dan bahkan Talnya masih bisa ditumbangkan begitu saja. Paunya juga harus tumbang terkena Shuriken, tapi di sisi lain Ichal kali ini bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Lele Pingkan Immortalnya bakal pecah dan bahkan lihat tim fighter dipisahkan. Queenie juga bakal dipukul mundur, tapi apa banditnya gak bakal bisa menyelesaikan
bahkan 3 member yang tadi tertarik. Dan bahkan kalau kita lihat teman-teman dari RRQ hilang 3 member sekaligus. S kali ini mulai maju lagi di area depan. Tapi kalau kita lihat ada diversion yang bagus dari seorang Ana menyelamatkan teman-teman dari MBR yang tadi mau di counter balik sama seorang Ash. Iya, dan kembali lagi di dalam lane of dan Lord kedua sudah datang kali di menit ke-21. Saat ini jika tershutdown akan kurang lebih ada 1 menit sebelum kembali lagi ke dalam lane of dan jangan sampai ada yang terculik. Dan lihat sebelah sana, Yogoi udah sneaky peeky banget di sisi samping mencoba untuk mencari informasi. Dan Ash coba-coba untuk open vision, dia berlari ke arah depan. Tapi ada 3 member dari sisinya tim MBR Delvin sendiri mencoba untuk memberikan punishment over punishment dan mencoba untuk menghalau pergerakan dari RRQ sendiri. Tapi lihat Ash-nya akhirnya harus terganggu dan apa yang bakal terjadi di sini tidak ada yang bisa mendapatkan Kara Lord dan malah Ash-nya hampir tershutdown dan masih bisa untuk mundur. Iya, dan dari teman-teman MBR juga nggak mau terlalu paksain tim fight-nya setelah ada Lord yang mereka amankan kali ini. Lord pertama tentunya untuk teman-teman dari MBR di menit kita yang ke-21 dan kita akan melihat replay by Monoform di sini. Dimana tadi sebenarnya ini tim fight-nya benar-benar bagus banget sebenarnya buat teman-teman dari RRQ. Tapi permasalahannya mereka udah kehilangan Pau duluan dan di sisi lain ini bagus banget karena dari MBR mereka pisahin tim fight-nya. Ichal yang justru hampir ke pick off ini masih bisa ditahan sama Navilera. Iya, betul sekali. Dan ini ya tarik ulurnya lama banget dari sisi MBR dan juga dari sisi RRQ Mika gitu loh. Tadi nggak kelihatan Ananya pakai diversion, padahal tuh bagus banget Momennya ya. Iya, tapi karena ini lihat minionnya sudah mulai masuk super minion dari 3 lane menuju ke arah base dari teman-teman RRQ Mika dan bahkan Lordnya udah ngegebrak ke area bawah kali ini. Masih bisa mengamankan 1 inhibitor turret di area bawah dan Lordnya masih bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Sementara di sisi lain ada super minion yang bakal coba didorong di area mid, tapi ternyata MBR mereka nggak mau terlalu paksain sifatnya. Diversion lagi dari seorang anak kali ini dan bahkan lihat ada ejector yang baik dari seorang Town. Emang Banditnya kena 2, tapi nggak ada follow yang baik kali ini dan bahkan lihat hanya satu saja yang hilang. Lele Pingan juga bakal ditukarkan kali ini, tapi Sky, Sky-nya hampir aja tipis banget dan bahkan Espun. 2 jungler kita dari kedua tim masih bisa survive dan bahkan kalau kita lihat ini bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1 saja, namun sangat disayangkan sekali karena RRQ Mika mereka kehilangan inhibitor turret di area atas dan juga di area bawah. Terus ada replay juga yang lewat dari Monoform kali ini yang akan kita lihat sebentar lagi. Lihat ini minionnya udah masuk, dia pakai dispersion dan juga rotation, tapi I'm offended-nya tuh connect gitu loh dari seorang Queenie. Nah ini bagus banget. Iya betul, karena Lasting Sanity langsung bisa kena beberapa. Iya. Sebenarnya Shadow Kill-nya bagus banget dari seorang Hayabusa, tapi sampai mengorbankan immortality ya. Dan dia untungnya ya langsung Shadow Kill. Dan lihat tuh Tipis aduh. banget, tipis banget. Dan tadi sayangnya sebenarnya pas ketika Emovenetnya kena, itu RRQ Mika tadi damage-nya kurang sih. Sebenarnya kalau misalnya tadi ditarik, terus kan masih kena damage dari inhibitor kan. Kalau misalnya tadi Ash-nya langsung Tone Rose dan juga mungkin Puncture, mungkin masih bisa ditumbang gitu teman-teman dari MBR. Tapi resikonya tinggi. Benar, dan Gyogoi tadi juga masih lagi nge-clear minion. Dan sangat disayangkan sekali MBR hampir aja kehilangan momentum dan mungkin hampir di comeback tadi sama RRQ Mika. Benar banget. Ada momen yang diciptakan sama Queenie. Tapi ngelihat juga Sky-nya udah low dari teman-teman MBR juga nggak mau terlalu maksain team fight. Apalagi Ash-nya juga tadi dengan dispersion dari seorang Ana ya, hampir aja bisa pick off ke arah Ash. Dan kali ini bakal reset lagi dari kedua tim. Wah ini sebenarnya tebal banget sih sebenarnya. Lower bracket seru banget ya. Seru banget. Karena ini adalah nyawa terakhir memecah. Jadi nggak mungkin dikasih begitu aja. Tapi ada Enchanted Talisman, Brute Force, Dominance Ice, Oracle dan juga Immortality yang dipegang sama Navilera. Ini benar-benar tebel banget dari seorang Navilera sendiri. Dia mampu untuk menahan banyak sekali pergerakan yang dilakukan sama teman-teman biar jelasin. Tapi ada 62.000 yang lagi nonton sama saat ini. Ayo jangan lupa untuk di-subscribe dan ayo pecahin 200.000 subscriber untuk Women Star League kali ini. Matchnya udah seru dan yang pastinya juga jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu guys, karena kita punya giveaway 15.000 diamond tentunya untuk 200.000 subscriber. Sekarang pasti udah tinggal 4.000 lah ya harusnya ya. Iya betul banget. Dan jangan lupa ya 100.000 viewers ada yang joget live di sini dari meja analis kita. Nggak lihat orangnya saat ini 25 menit sudah berlalu. Di Lane of Death dan Navilera masih semakin tanky dan menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Dan ini menurut aku kayak udah tipikal dari kedua tim gak sih? MBR sama RRQ Mika pasti mainnya Navi
Navi, Kayaknya jangan sengaja. bengong Navi. Kayak dia sengaja sih. Iya, dia bakal coba bait kali ya. Iya. Tapi kali ini terkena stun dari Baitem Kupa oleh seorang Po dan bahkan masih bisa coba ditahan terlebih dahulu kah karena 2 versus 1 Navilera di posisi yang kurang baik kali ini terkena stun cukup banyak. Dia punya Immortal, tapi ini bakal sayang banget kalau Immortalnya pecah. Tapi Queenie bakal coba mengejar dan bahkan lihat Talnya langsung Unstoppable Force. Ejector juga dari seorang Queenie, tapi di sisi lain lihat ada dispersion dan juga rotation dari seorang Ana. Dan bahkan lihat dari Leleng Wingkannya bersama dengan Po dan juga Queenie bakal coba dipaksa tim fight. Gyogoi mulai datang, Sky-nya tumbang dan bahkan dari Talia kali ini mencoba untuk fokus Lele ke Pingkan. arah seorang Queenie. Tapi di sisi lain, yes ada juga turret yang ditumbangkan oleh seorang S kali ini dan bahkan 2 hilang dari Embiar. Kali ini dari seorang Tau juga bakal menjadi target. Immortal pecah dari seorang Tau, tapi kali ini bakal coba ditarik enggak ternyata S-nya bisa kena ejector dan masih bisa mundur dengan dia puncur dari seorang S. Nggak jadi ke pick off dan bahkan kalau kita lihat Talia yang menjadi korban dari teman-teman dari RRQ Mika. Wow, Gyogoi masuk lagi dan lagi dengan ada Deadly Magic dan bahkan Poker Trick. Tapi kali ini lihat minion udah mulai masuk ke area base dan bahkan lihat dari Ana. Oh, RRQ Mika mereka melakukan comeback dan bahkan mengamankan poin yang pertama. Satu kali GG push kali ini dari teman-teman RRQ Mika langsung bisa